Film kali ini menceritakan tentang kota Seoul yang sibuk, dingin, dan penuh dengan hiruk-pikuk. Di tengah kota besar ini, hidup berbagai macam manusia dengan masalah mereka masing-masing. Tanpa mereka sadari, kehidupan mereka perlahan akan saling terhubung melalui makhluk kecil yang setia, yaitu anjing-anjing peliharaan yang menjadi pusat cerita dalam film kali ini. Halo, selamat datang kembali di channel Ngemovie. Di video kali ini kita bakal memberikan alur film yang bakal menguras emosi, pikiran, dan juga air mata. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam alur filmnya. 시간과 줄 수 있는 만큼의 공간과 줄 수 있는 만큼의 사랑을 주는. Di awal film kita akan diperlihatkan Siono yang bersiap pergi bekerja dengan beban pikiran yang semakin berat. Ia adalah seorang sales properti, pekerjaan yang kelihatannya mewah dari luar tapi kenyataannya jauh dari kata indah. Menjual rumah tidak semudah menjual makanan ringan. Sekali saja properti itu laku, Yono bisa hidup tenang berbulan-bulan. Tapi jika tidak, ia harus bertahan hidup hanya dengan air putih dan mie instan saja. 6 bulan terakhir penjualannya nihil, bahkan angkanya sudah masuk zona minus. Bosnya pun mulai kehilangan kesabaran dan bersiap untuk memecatnya. Masalah Yono pun tidak berhenti di kantor saja. Di bawah kosannya ada sebuah pet shop milik Dr. Jung, yaitu seorang dokter hewan yang terlalu sibuk mengurusi anjing-anjing terlantar sampai lupa merawat dirinya sendiri. Yono yang emosinya sudah di ujung tanduk melampiaskan kekesalannya dengan memprotes si Jung, menilai sang dokter tak becus mengurus apapun. Jung di sini menjawab dengan tenang bahwa semua itu adalah konsekuensi dari dedikasinya pada makhluk hidup yang membutuhkan. Yono tak ingin berdebat panjang, ia harus pergi bekerja demi bertahan hidup bulan ini. 안녕하세요. 아침 일찍부터 무슨 일? 달리긴 1,500만 시대 새 건물주가 대혐오 발언하면 무작정 나가라 한다. Di sisi lain kota, kita akan diperkenalkan pada Min Min atau Bu Min, seorang arsitek legendaris Korea. Puluhan resort dan bangunan megah lahir dari tangannya. Namun di balik kesuksesannya dan rumah megahnya, hidupnya terasa kosong. Sejak sang anak pergi mengejar jalannya sendiri, rumah besar itu hanya menyisakan kesepian. Keesokan harinya mimpi buruk Yono menjadi kenyataan. Ia di sini resmi dipecat, perusahaannya kini lebih tertarik membangun resort baru ketimbang menunggu keajaiban dari penjualan si Yono ini. Dengan sisa harga diri, Yono pun memohon kesempatan kedua. Bahkan jika harus menjadi asisten atau pembantu, permintaan itu pun akhirnya dikabulkan. Mulai hari itu, Yono resmi turun pangkat. 예, 사모님. 밖에요. 야야야, 그 내부적으로 예. PT가 좀 산만하다는 지적이야. 뭐가 산만해요? Hari yang buruk belum berakhir. Semua insiden tabrakan kecil terjadi di depan kosannya. Yang membuat Yono kesal bukan mobilnya, melainkan fakta bahwa semua orang justru lebih panik pada seekor anjing yang terluka. Dr. Jung pun langsung bertindak menyelamatkan nyawa hewan itu tanpa ragu. Di tengah kekacauan tersebut, Yono bertemu dengan Bu Min. Percakapan singkat mereka berakhir dengan kalimat yang menusuk hati Yono. 그래서 사과하시는 게 좋겠네요. 뭐래요? 나 같은 반려견 리조트를 짓겠다. 안 그러냐, 만다야? Hari itu Yono hanya duduk diam di ruang rapat, menjalankan tugas barunya, yaitu membuatkan kopi dan mengamati. Sojin, rekan kerjanya, mempresentasikan proyek resort bernilai miliaran rupiah. Namun hingga akhir presentasi, wajah Presiden Direktur Dae-jong tak menunjukkan ketertarikannya. Di saat genting itulah Yono teringat kata-kata Bu Min. Tanpa rencana matang, ia memberanikan diri menyela rapat. Dengan suara tenang namun yakin, Yono di sini mengusulkan sebuah ide berbeda, yaitu sebuah resort ramah hewan peliharaan. Selama ini kebanyakan resort melarang hewan untuk masuk, padahal menurut pengamatannya, para pemilik hewan justru rela membayar lebih mahal demi tetap bersama dengan peliharaan mereka. Ide itu pun membuat ruangan hening.
Dae-jong di sini tertarik, terlebih ketika Yono menyebut satu nama, yaitu Min Min, seorang arsitek legendaris. Dae-jong pun langsung meminta proposal lanjutan 2 minggu ke depan. 나 같은 반려견 리조트를 짓겠다. 반려견 리조트. 아니 자네가 조민서 건축가님을 알아? 그럼 Sementara itu, Bumin mengalami kejadian tak terduga. Ia ditemukan pingsan di sebuah tangga oleh Jinwo yang menjadi seorang kurir. Setelah dibawa ke rumah sakit, Jinwo terpaksa pergi karena pekerjaan. Anjing kesayangan Bumin yang bernama Wanda tertinggal sendirian dan tersesat. Wanda kemudian ditemukan oleh seorang anak adopsi bernama Jiho, anak pendiam yang kesepian. Sejak kehadiran Wanda, senyum Jiho ini perlahan kembali. Namun Bumin yang sadar dari pingsan justru panik mencari sahabat setianya. Bersama Jinwo, ia pun menyebarkan selebaran anjing yang hilang. 완다, 완다, 완다야. 예? Di sisi lain, Yono mulai mencari jalan agar bisa mendekati Bumin. Ia meminta bantuan Dr. Jung. Dengan perlahan, Yono mulai berubah. Ia membantu membersihkan kandang, menjaga anjing-anjing, bahkan menemani Jung bekerja hingga larut malam. Dari kebencian tumbuhlah rasa hormat. Hubungan Yono dan Jung semakin dekat. Jung pun mulai luluh melihat kesungguhan Yono. Ia berencana mengadakan bazar adopsi hewan, namun tak tahu harus mulai dari mana. Yono pun menawarkan diri untuk mengurus semuanya. Jung pun di sini berjanji jika acara itu sukses, ia akan membantu Yono mendekati Bumin. 내 행사 주최는 내가 좀 해볼 테니까. 오, 아니 입양 캠페인 얘기하는 거잖아요. Di sisi lain, Bumin mulai melihat Jinwo bukan sekedar penolong, melainkan sosok anak yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun sebuah kesalahpahaman pun terjadi. Jinwo merasa dikekang dan menolak campur tangan Bumin dalam hidupnya. Bumin kembali terluka, namun memilih untuk diam. Yono akhirnya mendapatkan kesempatan bertemu Bumin secara langsung. Ia mempresentasikan ide resort yang memungkinkan manusia dan hewan hidup berdampingan. Bumin menguji Yono dengan satu pertanyaan sederhana. 그쪽도 개 키워요? 그럼요, 선생님. 예. Di sini Yono pun terdiam. Ia sadar yang membedakan mereka bukan pekerjaan atau status, melainkan rasa cinta. Di malam yang sunyi, Jung pun menceritakan pengalaman terberatnya, harus merelakan hewan pasiennya pergi karena sakit yang tak bisa disembuhkan. Cerita itu pun membuka luka lama Yono. Ia mengaku membenci hewan karena trauma masa kecil. Anjing kesayangannya mati diracun. Sejak saat itu Yono pun menutup hatinya dari rasa sayang. 오늘 무슨 일이 있었죠? 그때 봤었던 알았어요. 내가 화풀입니다. 예. Hari bazar adopsi pun tiba. Suasana penuh senyum dan harapan. Di hari yang sama, Wanda akhirnya kembali ke pelukan Bumin. Jiho dengan hati besar merelakan sahabat kecilnya kembali pada pemiliknya. Meski berat, Bumin pun berjanji pintu rumahnya akan selalu terbuka. 사랑아, 잘 가. 그럼요. 언제든지 오세요. 감사합니다. Presentasi terakhir Yono pun berjalan dengan lancar. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa resort berasal dari makna beristirahat dan menemukan ketenangan bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi hewan. Kejujuran Yono menyentuh Dae-jong. Proyek pun akhirnya disetujui. 조민서 건축가님은 좀 어떤가요? 뭐 그렇지 않아도 며칠 전에 제가 Hidup Yono kini berubah dari seorang sales putus asa menjadi penggagas proyek besar. Namun salah satu hal lebih penting dari kesuksesan itu, ia kembali menemukan hatinya. Malam itu pun Yono mendatangi pet shop Jung. Tak banyak kata, hanya ucapan terima kasih yang tulus. Bazar adopsi pun berlangsung dengan hangat. Jinwo memberikan pahatan anjing buat Bumin sebagai tanda terima kasihnya. Jiho pun di sini tersenyum dan Wanda pun bahagia. Di ujung taman, Yono pun terlihat menggendong seekor anjing. Jung menghampirinya. Tak ada dialog yang panjang, hanya tatapan penuh makna. Yono pun akhirnya paham tentang arti cinta. Itulah yang mengubah segalanya.